di sini nanti kalian bertugas masing-masing anak untuk membuat kesepakatan kelas ya. Satu, masing-masing anak satu ya. Nah, di mana nanti kalian ya berkesempatan untuk maju, nanti juga akan menuliskan kesepakatan di kelas yang sudah dibuat untuk ditempelkan di papan kesepakatan kelas ya. Nah, untuk itu pada kesempatan hari ini sebelum kita melakukan praktek kegiatan membuat kesepakatan kelas, ada baiknya sekarang kalian silahkan membuka buku catatannya. Yuk, silahkan dibuka terlebih dahulu ya. Silahkan kalian membuat kesepakatan kelas ya yang berbeda-beda. Ayo, silahkan kalian membuat kesepakatan kelasnya, peraturan yang harus kalian patuhi sendiri ya, dimana nanti kalian harus mematuhi peraturan tersebut ya dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Jelas? Jelas. Baik, silakan. Ayo, silakan menulis. Melanjutkan lagi. Sudah selesai semua apa belum menulisnya? Sudah sesuai dengan keyakinan dari hati kalian masing-masing? Sudah. Bagus sekali ya, karena sudah selesai. Untuk merefresh pikiran kita biar lebih segar lagi ya. Coba semuanya kita bermain dulu ya. Nah, coba semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri ya. Kalian coba ya untuk bertepuk cik cik bu, cik cik bu. Nah ya, nanti kalian semuanya berkata seperti itu ya. Siap? Ya. 1, 2, 3. Ya, sudah cukup ya. Nah, sekarang kembali duduk. Nah, kalau sudah, selanjutnya adalah kita akan menerapkan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kalian buat ya untuk dituliskan di depan ya. Nah, satu persatu. Siapa yang maunya maju nomor 1? Ya, Melisa, ayo silakan maju menuliskan kesepakatan yang sudah dituliskan. Jangan lupa diberi nomor. Berikutnya adalah nomor 2. Siapa yang? Ya, Kirani, silakan maju. Kirani, maju menuliskan keyakinan yang sudah dibuat nomor 2. Baik. Ya, Reni. Ya, Reni. Resti, astagfirullah, ya maaf Ibu Guru, karena suka. Gitu. Resti. Baik, mau maju lagi ya?
Ya, Raisa. Baik, silakan Raisa. Maju nomor 5. Untuk yang lainnya, tolong perhatikan ya teman kalian yang sedang menulis. Baik, terima kasih Raisa. Berikutnya adalah nomor 6. Nabila, yuk Nabila silakan. Siap-siap, berikutnya yang mau maju nomor 7. Siapa nomor 7? Bobo. Ya, sebentar lagi. Ya, berikutnya nomor 7 adalah Putra, silakan. Jengke. Pasang ya. Nomor 7, mendengarkan guru ketika menjelaskan. Ya, bagus. Berikutnya adalah nomor 8. ya, menjelaskan pelajaran. Nomor 8. Siap-siap yang mau maju nomor 8 ya. Nanda, silakan Nanda. Maju nomor 8. Selanjutnya adalah maju nomor 9. Siapa bagian? Siapa ini? Ya, Serafino. Untuk nomor 8, angkat tangan ketika ingin bertanya. Ya, boleh. Selanjutnya nomor 8. Ya, Serafino. Oh, nomor 9. Ya, nomor 9. Bukan 8 ya, 8-nya sudah. Siap, Serafino. Apa nomor 9? Mau menuliskan apa ya? Serafino itu membuat sampah pada tempatnya. Iya, bagus sekali ya. Boleh. Berikutnya adalah nomor 10. Siapa yang mau maju nomor 10? Melisa. Yuk. Nomor 10. Ketika jam pelajaran ketika jam pelajaran berada di luar, maka dihukum membersihkan toilet ya. Yang adalah nomor 11. Siapa nomor 11? Ya, Triani. Berikutnya silahkan maju nomor 11. Bekerja sama dan tolong menolong. Nah, pertama ini
piket kelas ya. Kalau piket kelas otomatis harus bekerja sama dengan redup piketnya dan tak saling tolong menolong. Berikutnya nomor 12, siapa yang mau maju nomor 12? Rina, yes, silahkan Rina maju. Ya, wah, pintar sekali ini Rina ya. Berani maju ke depan. Dilarang berpindah tempat duduk tanpa izin guru. Iya, boleh sekali ya. Betul. Kalau misalkan berpindah tempat duduk harus seizin guru ya. Berikutnya nomor 13. Siapa nomor 13? Ya, Alfian. Nomor 13. Berbicara sopan dan santun. Iya, bagus sekali ya. Nah, kalian sebagai siswa otomatis harus selalu berbicara sopan dan santun, baik kepada bapak ibu guru ataupun kepada teman-teman yang lain. Iya, bagus sekali. Setuju ya? Setuju, bagus sekali. Berikutnya nomor 14. Siapa yang mau maju? Ya, Eka, nomor 14. Silakan. Nomor 14. Makan dan minum pada jam istirahat. Iya, betul sekali ya. Nah, kalian kalau misalkan makan dan minum harus pada jam istirahat. Tidak boleh pada saat jam pelajaran harus kalian minum. Nah, itu kalian nanti artinya melanggar kesepakatan kelas ya. Iya, sepakat? Sepakat. Baik, berikutnya adalah nomor 15. Siapa nomor 15? Ya, Fatma. Ya, silakan Fatma nomor 15. Mau menuliskan apa ini? Bekerja sama saat belajar kelompok. Iya. Nah, ya, terima kasih Fatma yang sudah maju nomor 15, yaitu bekerja sama saat belajar kelompok. Nah, kalian tentunya tahu bahwa kalau belajar kelompok harus saling bekerja sama. Tidak boleh ada yang menang sendiri. Jadi harus semuanya bekerja ya, mengerjakan secara berkelompok. Sepakat kalian semua? Bagus. Dari keyakinan kelas yang sudah kalian tuangkan di dalam tulisan ini, nah kalian sepakat ini untuk dijadikan sebagai kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas 4. Sepakat ini untuk dijadikan sebagai kesepakatan di kelas 4? Sepakat. Semua akan mematuhinya? Ya, bagus sekali ya. Karena sudah dituangkan
yang sudah dituliskan di papan tulis, kemudian yang sudah selesai ya dengan nomor yang urut nanti akan maju dan menuliskan tulisan yang sudah dibuat ini di papan kesepakatan kelas itu. Paham? Baik, berikutnya adalah guru bagikan ya yang maju. Untuk kertas yang ada lemnya di atas ya, yang nanti bisa ditempelkan. Tulis dengan atau sesuai dengan tulisan keyakinan kelas yang sudah tadi kalian tuliskan ya di papan tulis. Oh ya sudah, baik. Anak-anak, kalian sudah tadi menuliskan keyakinan yang sudah kalian bikin ya untuk maju di depan, dan kalian menyetujui semuanya yang sudah teman-teman kalian semua buat dan dituangkan di papan tulis ini ya. Nah, untuk selanjutnya tadi Bu Guru juga sudah memberikan kertas ya untuk dibuat atau ditulis ya kesepakatan atau keyakinan yang sudah dibuat oleh kalian ditulis dalam sebuah kertas untuk nanti ditempelkan pada kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Paham? Paham. Baik, karena kalian semuanya sudah selesai? Sudah. Bagus sekali, karena sudah selesai. Selanjutnya adalah tugas kalian untuk maju satu persatu menempelkan tulisan kesepakatan kelas yang sudah kalian bikin ya untuk ditempelkan di dinding kesepakatan kelas. Paham? Paham. Yang pertama adalah nomor 1. Silakan maju yang nomor 1 untuk menempelkannya. Ya, Melisa, silakan. Ya. Berikutnya nomor 2. Ya, Kirani, silakan Kirani maju. Nempelkan kesepakatan nomor 2, pada geser sedikit ke kanan. Ya, boleh. Berikutnya adalah nomor 3. Siapa ya? Resti. Silakan Resti maju. Ya, berikutnya selanjutnya nomor 4. Vicky, silakan menempelkan kesepakatan. Geser lagi, geser terus jangan terlalu dekat. Ya, boleh. Berikutnya nomor 5. Ya, Raisya, silakan ditempelkan. Ke bawah dikit, ke bawah lagi. Ke bawah. Nah, ada. Ya, baik. Sudah? Selanjutnya adalah nomor 6. Siapa nomor 6? Nabila, silakan maju. Nomor 6 menuliskan keyakinan yang sudah dibuat. Geser sedikit lagi. Ya, boleh? Baik, bagus. Selanjutnya adalah nomor 7. Ya, Putra, silakan. Ya, guys, turun ke bawah dikit. Lagi. Ya, boleh. Jangan terlalu dekat ya jaraknya. Berikutnya adalah nomor 8. Siapa nomor 8? Nanda. Ya, silakan Nanda nomor 8. Ya, turun lagi. Ya. Berikutnya nomor 9. Saudara Vino. Geser lagi kan. Terus, ya. Ya,
bawah. Nah, ya sudah sampai nomor berikutnya 11. Ya, Triani. Ya. Ya, nomor ya sudah. Berikutnya nomor 12. Ya, Wina, nomor 12 silahkan menempelkan keyakinannya. Ya, salah. Baik. Berikutnya adalah nomor 13. Ya, Alfia. Geser lagi. Geser lagi, geser lagi. Geser lagi. Geser lagi, turun ke bawah. Ya. Ya. Berikutnya nomor 14. Eka, ya. Turun ke bawah. Ya, pelan. Baik, bagus sekali. Selanjutnya nomor 15. Fatma, ya. Silakan maju nomor 15. Iya, turun lagi ke bawah, turun, ya. Baik, ya. Sudah diperoleh kesepakatan kelas 4, ya. Ada 15. Ya, ayo. Yang pertama adalah apa ini? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, jadwal. Ya. Yang ketiga, yang keempat, bagus sekali. Yang kelima, baik. Nomor 6, ya. 7, bagus. 8, iya betul. 9, iya. 10, ya boleh ya. Nomor 11, 12, tidak boleh ya. Nah, 13, 14, ya 15. Ya, bagus sekali ya. Kalian semua tadi sudah menuangkannya dalam sebuah keyakinan yang sudah kalian bikin, dituangkan dalam sebuah kertas untuk disepakati dan dijadikan sebagai kesepakatan di kelas 4. Ya? Setuju semuanya? Kita setuju. Bu Guru berharap nantinya setelah kita membuat kesepakatan kelas yang sudah kalian bikin, Bu Guru berharap nanti kalian semua mematuhi kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan untuk selanjutnya Bu Guru ucapkan terima kasih. Kalian tetap semangat belajar ya. Jangan lupa selalu berdoa dan menjaga kesehatan. Baik, karena kita sudah selesai pada pelajaran hari ini, ada baiknya silakan kalian berdoa dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sidamukti 04 dan Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SD Sidamukti 04 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini tidak lupa kita
kita ucapkan syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara pengimbasan budaya positif sebagai tugas saya calon guru penggerak angkatan 7 dalam melakukan pengimbasan tentang modul 1.4, yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, apabila nanti pada acara ini saya banyak kesalahan dan juga tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon yang sebesar-besarnya. Dan untuk menyingkat acara waktu, marilah kita langsung saja. Di sini saya akan memaparkan tentang pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Baik, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan pertanyaan pemantik dengan jawaban setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Tidak setuju. Ya, tidak apa-apa ya, berbeda untuk jawabannya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak setuju. Ya, boleh. Untuk yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Baik, selanjutnya untuk diseminasi budaya positif kali ini, topik dalam eksplorasi konsep, kita akan membahas yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan 6, restitusi segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif menurut teori kontrol atau pilihan dari Dr. William Glasser, di mana Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan dan model berpikir menang-menang, serta kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realita atau kebutuhan kita yang berbeda-beda, dan kita di sini berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, serta setiap orang lain itu memiliki gambaran yang berbeda pula. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan ini memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang itu akan memiliki motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia itu tergambar dalam profil pelajar manusia yang profil pelajar Pancasila, yaitu apa saja ya? Ya, 1, beriman. Ya. Baik, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak
di Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 5, yaitu apa saja? Gotong royong kreatif. Iya, betul sekali. Iya, bernalar kritis, gotong royong kreatif ya. Tentunya Bapak Ibu semuanya juga sudah mengenal tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 2. Yang pertama motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Nah, untuk motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Sedangkan motivasi internal ini yang menjadi tujuan dari disiplin positif, ini untuk menghargai diri sendiri. Selanjutnya yaitu merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka diartikan tidak hanya terlepas dari terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Nah, ini ada beberapa pengaruhnya ya. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua adalah ada penghargaan menghukum. Yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hukuman. Sedangkan dihukum oleh penghargaan ini meliputi penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Berikutnya yaitu bentuk program kebajikan atau apresiasi, di mana dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diiringi oleh beberapa hal. Yang pertama memberi dukungan secara khusus, kemudian memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian, dan memberi pengakuan secara konsisten. Selanjutnya adalah fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, di sini ada pembuka, meliputi contohnya kemarin saya perhatikan, kemudian ada nilai kebajikan, kemudian situasi ya. Di situ untuk nilai kebajikan ada rasa empati yang sangat besar, kemudian untuk situasinya pada saat menolong murid yang baru di kelas kita. Berikutnya yaitu ini tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya, di mana ada beberapa contoh ya. Misalnya contoh murid itu diminta untuk push up beberapa kali karena dia tidak menggunakan masker sekolah, ya, tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu merupakan hukuman ya, karena kita tahu bahwa selama pandemi ini murid ke sekolah diharuskan memakai masker ya. Berikutnya adalah ya, contoh dari konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini perbedaannya, yang pertama pada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini tadi hukuman. Kemudian yang konsekuensi adalah sesuatu itu harus terjadi, memang harus terjadi karena melakukan kesalahan. Kemudian hukuman pasti
kalau misalkan dihukum akan merasa Sakit hati. bersalah ya, mungkin dia dia merasa tidak dihargai atau dipermalukan ya. Tetapi untuk konsekuensi ini dibuat karena tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara ya. Selanjutnya, selain hukuman dan konsekuensi, ini ada yang kita menjadikan orang murid itu lebih baik lagi, yaitu untuk dapat lebih bersikap positif, yaitu restitusi ya. Karena tadi yang sudah dijelaskan, hukuman itu membuat anak itu membenci peraturan ya, jadi itu sifatnya negatif. Sedangkan untuk konsekuensi itu membuat anak menghormati peraturan, jadi dia berbuat netral ya, karena dia memang ingin mematuhi peraturan. Sedangkan restitusi sendiri ini membuat anak menjadi bersikap positif ya, dimana anak itu mulai menghormati dirinya sendiri dan orang lain, seperti itu. Berikutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri restitusi di sini ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan suatu paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntut untuk lebih melihat ke dalam dirinya sendiri agar anak dapat lebih baik. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja atau mengapa peraturan harus keyakinan kelas? Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, selamat. Ya. Untuk Keselamatan, melindungi diri ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan ya, kemudian menjaga jarak, ya, menjaga ya, secara protokol kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Otomatis biar disiplin ya, tidak mengganggu yang lain. Betul sekali ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, keyakinan kelas ya. Ini mengapa perlu keyakinan kelas ya? Ya, kenapa? Supaya anak lebih disiplin juga ya. Iya, lebih nyaman. Betul sekali ya. Di sini ada beberapa kesepakatan kelas yang mungkin ada yang sudah pernah melakukannya, ada juga yang belum. Contohnya di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi ya. Kemudian kami murid yang semangat belajar dan kami murid yang peduli dengan
teman-teman. Berikutnya adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini tergambar dalam tabel T dan Y, di mana ini terdiri dari 3. Yang pertama, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Tadi sesuai dengan pendalaman. Kemudian yang ini tentang masih sama tentang ya, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kemudian yang ini tentang hormat. Hormat itu bisa terdengar, terlihat dan berperilaku, ya. Nah, di mana terdengarnya misalnya satu orang berbicara, ya, maka orang lain atau teman yang lain harus mendengarkan. Kemudian terlihat, ya, misalnya ada teman yang meminjam barang dari teman lain, otomatis nanti harus mengembalikan atau meminjam ya dengan izin dari yang punya. Baik, selanjutnya adalah peraturan yang yang berlanjut tentang keyakinan kelas. Contohnya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu jelas ya, apabila kita meminjam sesuatu kepada teman harus dikembalikan, ya, baik itu kepada teman atau yang barang yang ada di kelas, ya. Itu merupakan keyakinan kelas dalam hal tanggung jawab, ya. Berikutnya adalah dilarang mengganggu orang lain, ya. Misalnya kita atau teman lagi membacakan hasil diskusinya, otomatis kita harus mendengarkan teman yang sedang memaparkan hasil diskusinya. Kemudian ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ya. Nah, ini biasanya dalam keyakinan kelas sudah jelas berkomitmen, ya. Tetapi ini juga bisa dalam bentuk menghormati teman-teman yang lain, ya. Dan masih banyak yang lainnya, ya. Dilarang menggunakan narkoba, ya, sudah jelas itu sangat dilarang karena demi menjaga kesehatan. Berikutnya adalah kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Selanjutnya 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol di sini untuk menghindari hukuman itu ada posisi kontrolnya berupa menghukum dan membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini sebagai penghukum, misalnya guru itu menyindir, ya. Mungkin kalau di kelas biasanya ada anak yang tidak mau mengerjakan tugas, ya, kita sindir dengan anak yang sregep lah, yang selalu mengerjakan tugas, ya. Berikutnya adalah
membuat orang merasa bersalah, ya. Seharusnya kamu seperti itu biar kamu bisa seperti dia, gitu ya. Misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini adalah sebagai teman dan pemantau, ya. Dimana sebagai teman mungkin membuat alasan ya untuk muridnya. Kemudian ini ada beberapa yang mungkin bisa menjadi ketergantungan, ya. Kemudian sebagai pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi mungkin dia akan menyontek kepada teman, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sebagai menghargai diri sendiri, yaitu manajer, ya. Nah, dalam menghargai diri sendiri ini mengevaluasi diri tentang bagaimana cara memperbaiki diri, ya. Maka di sini kita sebagai seorang pendidik harus dapat menjadi manajer. Nah, ini masih tadi, ya, sesuai dengan yang sudah dijelaskan 5 kontrol, ya, posisi kontrol. Ini ada beberapa pertanyaannya, ya. Tadi sudah. Berikutnya adalah tentang segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti itu pernah melakukan kesalahan, ya. Itu tentu sangat wajar, ya, karena tidak ada orang yang sempurna, ya. Kemudian kamu juga bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut, ya. Ya. Selanjutnya adalah yang kedua, validasi kebutuhan, ya. Dimana ini kamu pasti mempunyai alasan, ya, kenapa kamu melakukan hal tersebut. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini berkaitan dengan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, ya? Itu termasuk menanyakan keyakinan. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, contohnya ini berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, ya. Kemudian pasti juga Bapak Ibu kadang berbuat khilaf, ya, salah. Anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu guru menghukumnya, mungkin tidak mengerjakan PR, yang tidak kerjakan di luar, ya, di lantai, gitu, ya. Bisa jadi. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu akan bersikap baik terhadap diri sendiri? Ya, belum tentu, ya. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, ya, membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, ya. Nah, apakah itu power, ya, tadi freedom, love, belonging, fun, ya, atau survival, ya. Nah, ini bisa berupa misalnya kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, ya.
Kemudian kamu pasti mempunyai alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Ya, kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lebih baik. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya? Ya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, di mana ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, contohnya ini apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, kemudian kelas yang ideal itu menurut kalian seperti apa? Kemudian bisa juga kamu ingin jadi seperti apa nanti setelah dewasa, ya? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan kesalahan, ya? Dan kamu menjadi orang mau menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Berikutnya adalah intervensi. Ya, intervensi tentang 30 detik ini bisa ditanyakan, ya, di mana intervensi ini membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non konfrontatif, ya. Di sini ada beberapa pertanyaan, ya, mungkin sama seperti yang tadi sudah dijelaskan, ya, tentang 5 posisi kontrol. Berikutnya ini adalah contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas, ya, sangat sibuk anaknya pada iya betul, sangat berkumpul ke sana kemari, berlari pindah kelompok. Jadi cukup aktif anaknya. Ya, ini contoh penerapan segitiga restitusi, dan ini kebetulan untuk videonya diambil tanpa sengaja pas anak lagi duduk di meja guru, ya. Kebetulan pas lagi lewat, loh, kok ini menunjukkan sikap yang seperti yang diinginkan. Jadi kebenaran, saya video langsung anaknya lari-lari, ya, gitu. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri, apabila ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas bisa disampaikan, silahkan. Ya, silakan Mbak Giyanti. Iya, terima kasih. Saya hanya menanyakan, tadi ada 5 posisi kontrol, ya. Sebagai guru itu posisi kontrol apa yang paling baik untuk kita lakukan? Ya, sebagai seorang pendidik, kita tentunya dapat memberikan arahan yang lebih baik kepada peserta didik, ya. Maka di sini kita bisa menjadi posisi kontrolnya sebagai manajer, ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wabino, Kepala SD Negeri Sidomukti 4, Kecamatan Pademangan. Dari diseminasi yang dipaparkan oleh Bu Narsih tentang penerapan disiplin positif, yaitu pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah, saya berharap semua guru dapat menerapkan di kelasnya masing-masing, karena ini suatu hal yang baru dan baik untuk diterapkan agar tercipta sekolah yang nyaman dan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis Moti, guru SD Negeri Sidomukti 04, Kecamatan Pademangan. Dari diseminasi yang dipaparkan oleh Bu Narsih tentang penerapan disiplin positif
yaitu pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi di sekolah. Saya berharap saya dapat menerapkannya di kelas saya karena di suatu hal yang baik untuk diterapkan agar tercipta kelas yang nyaman dan kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.